Hai, ketemu lagi dengan episode Buku Latte. Kali ini kita bertemu dengan Ibu Riyama, salah satu dosen favorit. Walaupun saya nggak pernah ada di kelas, saya sih sangat menyesal. Belum apa-apa, rasanya pengen balik kuliah lagi. Ibu Riyama ini adalah dosen FSRD ya Bu ya. Dan salah satu kelas yang beliau pimpin adalah kelas ilustrator buku anak. Kelas ilustrasi buku anak. Kelas ilustrasi buku anak. Ibu Riyama ini sangat peduli dengan bagaimana buku anak menjadi tuan rumah sebetulnya di negeri sendiri, karena walaupun banyak buku-buku cerita anak bergambar dari luar seperti misalnya Eric Carle atau Maurice Sendak atau Oliver Jeffers ya Bu ya, di Indonesia pun banyak sekali potensi dari teman-teman yang masih muda juga untuk membuat buku anak dengan kualitas yang bagus. Betul. Bisa diceritakan lebih lanjut mungkin Bu untuk Kiba sendiri? Oke. Nah, Kiba itu hadir di ini karena waktu itu ada perubahan kurikulum di ITB tahun 2008. Waktu itu banyak sekali mahasiswa DKV yang mengambil topik buku anak. Jadi waktu itu banyak sekali. 2008 ya Bu? Betul, 2008. Jadi tahun 2000-an itu banyak sekali mereka tuh suka sekali dengan buku anak, cerita rakyat dan sebagainya. Lalu pada saat itu juga industri buku anak sedang berkembang. Jadi ada perpindahan satu era dari tahun 70-an tuh buku impres. Lalu tahun 80-an tuh udah mulai ada terjemahan. Tahun 90-an tuh udah mulai ada komik. Jadi gaya ilustrasinya juga terpengaruh komik Amerika, komik Eropa, lalu komik-komik Marvel cerita bergambar, Tintin dan sebagainya. Lalu juga komik-komik Jepang. Nah, pada tahun itu internet mulai berkembang, sehingga banyak sekali penulis-penulis muncul dan membuat tulisan tentang buku anak. Lalu mereka mengirimkannya di internet tanpa harus ke penerbit. Jadi penulis sama ilustrator mulai sama-sama berkembang, lalu industrinya juga menjadi favorit. Jadi maksudnya tinggilah penjualannya. Nah, kami melihat di situ kok kayaknya beragam, nggak beragam gitu gaya visualnya gitu. Terpengaruh sama komik, lalu juga banyak buku-buku yang mengajarkan anak tapi dari sisi pandang orang dewasa gitu, menggurui gitu. Jadi kami ingin sekali memberi satu alternatif bahwa di Indonesia itu kaya sekali dengan ragam visual. Nah, itu sebabnya kami membuat mata kuliah baru. Waktu itu ada banyak mata kuliah, tapi salah satunya itu adalah kelas ilustrasi buku anak. Nah, waktu itu kita membuka kelas itu untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi bukan anak DKV aja? Bukan anak DKV. Lalu 2 tahun kemudian kami membuka juga untuk seluruh mahasiswa di ITB. Ibu, saya pengen balik lagi jadi mahasiswa. Nah, tapi pada saat itu ada hambatan karena beberapa mahasiswa dari mata kuliah program lain itu tidak bisa membuat ilustrasi, jadi kami tutup dulu. Gitu. Nah, sekarang mungkin sudah ada 15 angkatan gitu mahasiswanya. Dan beberapa mahasiswa juga menjadi ilustrator profesional. Sudah ada beberapa ya Bu ya, dapat award dan kemudian buku-bukunya banyak kita temui di toko buku. Betul. Nah, perkembangannya sampai saat ini kami baru saja membuka kembali mata kuliah itu untuk seluruh mahasiswa ITB. Nama mata kuliahnya Eksplorasi Buku Anak, Literasi dan Media. Nah, kenapa dibuka mata kuliah itu? Sebetulnya kami tuh pingin semua mahasiswa tuh tahu tentang buku anak tuh seperti apa. Dunia anak 360 derajat itu dalam dunia buku anak tuh soalnya sangat kaya gitu. Ada mendongeng, ada perpustakaannya, ada industrinya, penulis, ilustrator, lalu desainer dan sebagainya. Nah, mata kuliah ini dibuat untuk mahasiswa itu mengenal dunia sekitar buku anak. Dan yang mata kuliah sebelumnya itu dulu dirasakan berat sekali. Jadi setiap akhir semester tuh selalu deh mahasiswa tuh pada
protes gitu. Aduh, ini mata kuliah pilihan cuma 3 SKS, tapi kok rasanya tugas akhir gitu. Iya. Jadi, tapi kelihatannya anak-anak happy sih sebetulnya, meskipun kerasa berat. Iya. Nah, mata kuliah itu setiap tahunnya punya tema yang berbeda-beda. Nah, tiap tahun tuh mereka diminta untuk membuat dummy buku. Nah, ada mahasiswa yang banyak sekali mahasiswa yang cukup ambisius, katanya anak sekarang tuh namanya ambis. Ya. Terus mereka tuh menyelesaikan satu buku. Jadi kami memberikan penghargaan jika mereka bisa menyelesaikan satu buku. Kita juga ingin mengajak mereka untuk diperkenalkan ke penerbit. Jadi kita mengawal mereka. Bisa lanjut. Betul. Jadi ya Bu ya, bukan hanya menyelesaikan tugas demi angka, tapi bagaimana caranya supaya ini adalah satu jejak langkah yang kemudian bisa menerus. Betul. Kalau angka bagus itu tugas mereka. Iya. Tapi lebih dari itu yang kita hargai. Gitu. Betul. Gitu. Karena setelah menjadi buku ini lah jalannya bisa dibantu dibukakan. Betul. Disambungkan dengan ini, disambungkan dengan itu. Kalau tanpa ini ya belum tentu jadinya apa yang mau ditunjukkan gitu kan. Iya. Jadi ini semua nih yang saya bawa ini adalah dummy. Jadi dummy itulah udah mirip kayak buku, tapi belum sempurna. Bahkan ada beberapa yang halaman-halamannya juga belum selesai. Itu tapi penerbit itu atau pembaca tuh bisa tetap mengikuti ceritanya. Jadi ini ada yang belum diwarnai, ada yang sudah diwarnai gitu. Betul. Itu namanya dummy. Iya. Saya terpikir dua hal Bu. Sebagai dulu mungkin ketika masih baru lulus lah, ketika baru bergaul dengan buku-buku cerita bergambar anak ketika saya mulai gagas ceria waktu itu di Bandung. Oh, bukunya Eric Carle kayaknya gampang deh bikinnya. Fotoy banget. Iya. Kalimatnya pendek-pendek kok. Kalimatnya pendek-pendek kok, gambar semua. Kayaknya bisa deh bikin sendiri gitu. Terus kemudian pengalaman kedua adalah ketika menjadi orang tua. Ketika memilihkan buku untuk anak, ketika memilihkan buku yang kemudian diakhiri dengan pesan moral buku ini adalah saya ngomongnya gimana ya ke anak kok kayaknya boring banget gitu. Padahal di satu sisi ada buku yang sama anak-anak tuh sama anak saya diulang-ulang terus, padahal nggak ada teksnya Bu. Terus kemudian dia ngomong sendiri halaman ini Little Rabbit Fufu begini, Little Rabbit Fufu begitu. Dan yang saya lihat adalah justru kreativitas dan ide anak itu jadi muncul, yang mana mungkin sudah di-plan juga kayaknya harusnya sama author sama si ilustratornya, yang mana mungkin untuk orang yang belum berkecimpung di industri itu belum kebayang step-stepnya gitu. Kayak yang gampang padahal it's a big no. Betul. It's a big no. Betul. Makanya ada kuliah ini. Betul. Ini kuliah ini sekitar 4 bulan, ini pun masih berlanjut, ada 2 kali editing. Jadi itu perjalanan membuat buku tuh panjang sekali, dari mulai konsep awal, penulisan, ilustrasi, desain, sampai kita harus field testing sebetulnya. Field testing perlu banget ya, sama anaknya, sama orang tua. Bagaimana ini dibacakan, read out loud ya Bu ya ke anak sendiri. Terus kemudian pengalaman saya sebagai guru kindergarten, early childhood atau lower elementary, apa yang bisa dilanjutkan sebetulnya dengan buku ini. Jadi ketika misalnya kita lagi membahas tentang migrasi, bisa migrasi orang, bisa migrasi hewan misalnya, buku apa yang bisa kita angkat, kita bacakan ke anak, kita tarik idenya dari situ, jadi berlanjut gitu bukunya. Betul. Nah, buku ini juga menyiapkan selanjutnya mau apa gitu. Baik dia bisa dikerjakan sendiri oleh anaknya sendiri maupun dengan orang sekitarnya. Gitu. Jadi kalau ini langsung ke bukunya aja ya. Ini misalnya ini ada, misalnya satu buku ini, ada beberapa buku nih. Ini Dudu harus kemana? Ini sebetulnya buku tentang program studi dari geologi. Gitu. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu nih tentang 15 buku ini seperti apa. Berarti ini gitu. Project berikutnya ya Bu ya, dari Kiba ya. Ada 15 buku yang bertema science yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Betul. Buku anak bergambar yang bertema science. Betul. Jadi ini sebetulnya tugas dari Kiba angkatan 2023. Jadi kami tuh semacam membaptiskan anak-anak gitu, kalau setiap angkatan tuh punya nama gitu. Jadi Kiba 2023. Nah,
waktu itu kami mengusulkan tema mengenalkan program studi di ITB. Awalnya tuh gini, jadi kalau hari Minggu, hari Sabtu, weekend itu banyak sekali orang tua muda jalan-jalan di Jalan Ganesha. Dia bawa anak-anaknya naik kuda, terus dia jalan ke ITB, masuk ke kampus. Karena menyenangkan banget. Betul. Itu Bu, jalan pagi di situ. Bagus, terus arsitekturnya juga bagus. Bener. Terus kalau weekend kan sepi gitu ya. Dan jadi cenderung aman buat anak, bawa anak ke situ tuh. Lapangannya luas, lapangan rumput, di dalam nggak banyak mobil. Iya. Nah, begitu masuk, mereka kan diajak oleh orang tuanya, ini sekolah ayah. Terus mama dulu kuliah di biologi, papa dulu kuliah di arsitektur. Nah, mereka kan mengenalkan siapa tugas mereka tuh apa sebagai seorang arsitek, lalu keilmuannya apa. Tapi ini kami ingin membuat buku ini jembatan untuk orang tua memperkenalkan bidang studi orang tuanya. Gitu. Jadi di ITB itu ada 12 fakultas dan lebih dari 100 program studi. Gitu. Jadi kami tuh meminta mahasiswa untuk memilih program studi mana gitu. Oh, menarik banget temanya dan sangat kontekstual sebetulnya. Iya, itu jadi awalnya karena anak-anak tuh bangga sekali kan, orang tuanya pun bangga kan, ini profesi aku, ini sekolah aku dulu di sini. Itu tema profesi kepake banget Bu. Betul, ini bisa untuk tema profesi, tema cita-cita, lalu tentang sainsnya juga gitu. Jadi kalau untuk cita-cita ini nggak hanya untuk orang tua atau alumni ITB sebenarnya, tapi untuk seluruh anak, supaya mereka tahu profesi itu apa sih sebetulnya. Terus mereka juga jadi lebih luas lagi. Kita aja yang alumni itu 123 program studi. Saya nggak tahu semua Bu. 134 apa aja gitu bener. Ada fakultas-fakultas baru, ada ilmu baru gitu. Jadi buku-buku ini diharapkan bisa membuka kepada anak-anak. Ada cita-cita mereka apa gitu, nggak harus kalau insinyur misalnya nggak hanya sipil aja, nggak hanya terus kalau geologi ternyata ada selain itu ada tambang, ada apa sih bedanya geologi sama tambang gitu. Benar. Even kayak matematika Bu, ada salah satu episode buku latte bersama Ibu Intan, dosen saya kenal di jurusan matematika kan. Kalau yang awam mungkin matematika, sesuatu yang nggak semua orang lah suka gitu dan kemudian jelimet. Tapi bagaimana cara menyambungkan bahwa belajar matematika itu nanti nyambungnya ke bagaimana membuat GPS di handphone segala macam gitu. Bagaimana kita menerangkan itu pada anak? Bagaimana menerjemahkan bahasa tersebut ke bahasa anak? Karena itu yang penting. Karena kalau kita nggak tahu matematika buat apa, anak nggak tahu matematika itu buat apa ya. Kenapa juga saya harus belajar matematika? Kenapa juga saya harus belajar geologi batu? Nah, nggak begitu gitu kan? Betul. Itu juga ada AI untuk program informatika gitu. Jadi peran mereka apa sih sebetulnya gitu. Jadi kalau kita punya teknologi AI, terus manusia di mana? Jadi anak-anak juga diajak berpikir dengan cara yang mudah gitu. Iya benar. Ini jadi kayak provokasinya. Kalau saya kebayang sebagai guru, saya provokasi ini, terus kemudian saya tanya ke anak, menurut kamu bagaimana? Iya betul. Kedepannya bagaimana? Kita prediksikan sama-sama yuk. Yang kamu khawatirkan apa misalnya? Betul sekali. Ya. Nah ini salah satunya untuk matematika. Jadi bagaimana Ara itu mau bikin pesta. Lalu akhirnya dia bikin guide untuk teman-temannya yang mau bikin pesta tuh seperti apa. Jadi dia kumpulkan semua satu-satu barang-barang yang harus diperlukan apa aja, siapa yang diundang, lalu diperlukan apa aja, lalu dia juga sebelum acara coba-coba beberapa pasang baju. Nah itu kan udah mulai ada hitungan-hitungan kan dengan sederhana. Gitu. Ada sesuatu yang konsep abstrak, terus kemudian dikonkretkan. Ada matching, ada bagaimana menghitung tuh, menghitung konkret tuh kayak gimana gitu. Ini literasi numerasi berarti kan? Iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita tahu matematik itu kan panjang sekali kan, itu himpun dan sebagainya. Tapi ini disederhanakan gitu. Jadi mengenal objek, menghitung, dan juga ini ceritanya yang diundang tuh teman-teman bonekanya gitu. Nah lucu. Jadi kan itu sebenarnya kehidupan sehari-hari anak-anak. Gitu. Betul. Nah ini ceritanya dibuat oleh Kaira dan lucunya
dia mengundang 6 kalau nggak salah, 6 undangannya, tapi kurang 1, hilang. Ternyata siapa? Ternyata hilang bonekanya tuh gara-gara undangan ini, jadi bonekanya tuh ketemu gitu. Nah itu kan ada cerita yang sebenarnya nggak cuman hitungan aja, cuman oh iya ya, dia jadi ada cerita lain misalnya, oh ini ternyata dia ketelisut gitu barangnya gitu. Iya. Jadi ini ada setiap cerita ini ada di dalamnya ada sedikit tantangan, ada sedikit masalah yang harus diatasi juga, ada pijutan-pijutan yang lucu-lucu gitu. Iya. Nah, kalau saya lihat di gambaran besarnya, kan salah satu hal katanya yang perlu digiatkan lagi di pembelajaran matematika anak-anak adalah bagaimana mengerti dan kemudian menyelesaikan soal cerita. Hal seperti ini mungkin juga salah satu hal yang diperlukan ya untuk anak-anak dari usia dini, bahwa matematika itu ditranslasikan ke bahasa atau kasus sehari-hari gitu ya, sebagai soal cerita. Betul. Jadi mungkin guru tuh sudah dibekali oleh paket-paket tertentu gitu ya. Cuman mungkin masih perlu waktu mereka untuk mencerna ini bagaimana caranya. Tapi di sini kami tuh sebetulnya mendukung dalam cerita yang pendek-pendek gitu. Iya, betul. Jadi tanpa harus ada masuk ke sesuatu yang berat, yang harus ini harus itu, tapi ini ya oke, kita ambil aja dengan ringan gitu. Tapi nanti bisa jadi mendukung mereka untuk membuka lagi ke topik-topik yang diperlukan gitu. Dan mungkin disesuaikan juga dengan usia ya, tadi kan maksudnya Ibu ya. Untuk sampai anak TK misalnya berarti atensinya sekian menit, ya bukunya jangan jelimet dengan kata-kata yang banyak, tapi mungkin dengan gambar yang bisa engagementnya itu sekitar 5 menit, 10 menit. Untuk yang lebih tua lagi mungkin bisa ditambah. Jadi literasi berjenjangnya juga dibahas juga ya Bu ya di kelas Kiba ya. Iya. Jadi ini untuk pembaca awal, tapi bukan yang 0 sampai 5 tahun yang sudah bisa membaca. Tapi kami tuh sebetulnya nggak terlalu saklek banget dengan penjenjangan yang harus angka sekian-sekian. Karena ibunya juga bisa membacakan, anak juga bisa membaca gambar. Gitu. Jadi anak mengikuti dari gambarnya, memahami alur cerita, memahami objek, mengenali karakter itu dari gambarnya. Jadi eksak sekali sebenarnya kami nggak terlalu mengikuti itu gitu. Jadi dia bisa dipakai untuk jenjang yang cukup fleksibel gitu. Itu. Berarti orang tuanya dan gurunya juga bisa bahkan menggunakan buku yang sama untuk level yang berbeda-beda. Mungkin bisa ya. Betul. Iya. Kami juga ingin buku ini bilingual. Jadi bilingual itu nggak terbatas. Kita kan waktu itu sering sekali lihat buku yang 2 bahasa dengan bahasa Inggris. Nah, kita ingin sekali bahasa dengan bahasa daerah. Gitu, menarik banget ya. Nah, kami kemarin bulan Agustus itu mengikuti Bali G Writer Festival di Sumatera Utara, di pinggir Danau Toba. Nah, di situ kami melihat banyak anak-anak yang juga perlu buku seperti ini. Dan buku ini kami bawa untuk dites semacam field testing gitu. Nah, kami juga membawa buku-buku yang ada kaitannya dengan Danau Toba, tapi kami juga membawa buku-buku ini. Nah, dari sana kami terpikir, oh gimana kalau buku ini nggak hanya bilingual bahasa, tapi aksara. Jadi bisa ada aksara Bataknya juga gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang ingin bisa dikembangkan betul dari sini gitu. Dari sisi budaya juga betul. Nah, kalau dari bahasa umumnya rata-rata anak sekarang tuh bahasa Inggrisnya bagus. Ini kalau kami tuh membolehkan mereka pakai bahasa Inggris. Dan mereka luas banget gitu pakai bahasa Inggris. Jadi malah PR-nya bagaimana menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Kalau kita kebalik nih sekarang. Kalau zaman dulu kita harus cari penerjemah bahasa Inggris, sekarang mereka terampil sekali menggunakan bahasa. Tapi biasanya kalau buku-buku dalam yang akan masuk ke dalam bahasa Inggris, selain diterjemahkan, kita juga memberikan buku ini kepada pembaca yang memang yang biasa menghadapi anak-anak native-nya. Jadi kadang-kadang secara bahasa sudah betul, tapi
kepada anak-anak gimana sih, masih enak nggak sih didengarnya gitu. Iya, iya. Jadi ada satu tahapan lagi ke situ. Iya, betul. Gitu. Makanya Jadi perlunya diujikan. field trip itu tadi. Betul. Field trip sih? Field test. Iya, betul. Gitu. Iya. Wah, seru banget nih. Mungkin sebelum berakhir ini podcastnya ada saran mungkin Bu untuk saya terbayangnya teman-teman yang sudah bekerja sebetulnya sebagai ilmuwan atau sebagai scientist, kontribusi apa yang bisa diberikan untuk teman-teman ilustrator yang membuat buku-buku sains untuk anak? Oke. Sebelum buku ini jadi, kami meminta mahasiswa untuk melakukan riset, riset dulu. Jadi mereka menghubungi pakar-pakarnya di bidangnya masing-masing agar datanya itu nggak salah gitu. Kalau salah kan bahaya. Iya benar, jangan sampai misinformasi gampang banget ya. Jadi check and recheck perlu. Nah ini sebetulnya bisa dipakai untuk menerangkan kalau para ilmuwan itu kan mereka sudah tahu, yang sebelumnya kan kita membayangkan ini orang tuanya. Gitu. Tapi kalau ilmuwan mereka tuh sebetulnya bisa membawa ini sebagai jembatan untuk mereka menerangkan hal lain yang kita tuh nggak tahu, awam nggak tahu. Nah ini sebetulnya kami tuh menyiapkan ada 4 lembar interaksi buat anak-anak. Oh ini di bagian belakang tuh ya? Di belakang. Iya ini. Kalau lihat di dalam bahasa Indonesia, kita tuh ada bagi dalam satu pengarang cilik, little author, kreator cilik, lalu yang ketiga ilmuwan cilik, lalu yang keempat hatiku peka. Si social emotional learning-nya juga ada ya Bu ya itu situ. Jadi kadang-kadang kita kan hanya menyiapkan kognitif gitu. Oke, tebak-tebakan, mengikuti alur atau motorik gitu. Nah kalau ini kita mau coba mereka menggali berbagai macam siswa atau apakah dia kalau dia suka menulis, yang nggak menulis pun di sini dengan secara sederhana itu bisa diajak gitu. Lalu sebagai ilmuwan cilik juga misalnya ada satu buku tentang batu. Ini ada batu kalau nggak salah ini. Dia nanti diminta untuk menggambar batu-batu ini, mewarnai batu. Lalu batunya tuh ditanam di tanah di rumah mereka. Mereka seolah-olah menjadi seorang peneliti untuk menggali menggali. Lalu mereka membayangkan pretend playing-nya ada juga ya Bu, dikasih ide ya? Namanya pretend playing. Oke. Nah setelah itu mereka ditanya kalau nanti kira-kira batunya akan berubah bentuknya seperti apa. Jadi mereka udah mulai membayangkan, ada memprediksi kayak gitu. Lalu di sini juga bisa ada tentang geologi, itu mereka diajak untuk pergi ke museum geologi. Jadi mereka anak saya itu menarik juga ya, jadi berkunjung ke museum. Terus udah ada jadi kayak buku, bukan buku panduan, buku untuk follow up. Atau mungkin untuk pre-text sebelum kunjungan ke museum berarti. Ini juga ada buku tentang astronomi. Nah ini betulnya ceritanya dia sebagai kurir, mengirimkan barang ke planet-planet. Terus dia kasih tahu sulitnya tuh seperti apa. Dia nggak hanya mengenalkan data-data, tapi juga ditantang gimana sih kalau kamu jadi kurir gitu. Terus ada empatinya juga. Betul. Ada profesi kurir, terus kemudian ada kognisinya juga. Luar angkasa itu seperti apa? Pada sisi imajinatifnya juga kan nggak ada dong kurir. Kita nggak bisa bilang nggak ada kurir di luar angkasa. Mungkin nanti sekian tahun ke depan ada. Tapi kan imajinasi itu, terus kemudian disediakan ruangan untuk yaudah kita bermain dengan ide. Betul. Itu mungkin terjadi, belum terjadi sekarang, tapi mungkin, kenapa enggak? Lalu ini kita juga memperkenalkan bukan hanya ilmuwannya, tapi juga ada orang lain juga. Jadi yang namanya pahlawan itu bukan orang yang kuliah, juga seorang pahlawan gitu. Nah ini ada lucu nih. Dia ini di halaman terakhir ya. Jadi jangan kaget jika satu saat kamu bertemu aku di bumi, bertemu kurir. Katanya kan yang terbarang kan. Siapa tahu ada paket untukmu dari planet lain. Iya benar. Dari galaksi lain, dari universe lain. Iya, history bro. Hari banget ya ampun.
Saya ngebayanginnya ibu kayaknya kalau ngajar di kelas bukan kayak kerja ya Bu ya, ini kayak bermain-main dengan ide gitu bareng-bareng orang lain. Ya kemudian muridnya kan berganti-ganti setiap tahunnya, dan kemudian datang dari bukan anak-anak desain aja, bukan anak-anak FSRD aja, tapi ketika ini dibuka ke semua jurusan di ITB, justru malah makin kaya ya ini ya jadinya. Ya tentunya dengan ada tantangan-tantangannya lah, tapi pada intinya pasti akan menjadi lebih kaya. Harapannya sih begitu. Iya. Mereka kan nanti kan akan melahirkan generasi anak-anak di masa yang akan datang. Mereka juga jadi punya bekal. Apa sih sebetulnya ilmu, apa sih buku, apa sih literasi, gitu. Apa sih semesta itu, bagian dari semesta itu seperti apa, gitu lewat bukuan. Iya. Gitu. Dan spirit untuk bermain-main dengan idenya itu yang betul yang bisa dipelihara ya. Saintis dari area apapun tidak akan bisa menciptakan sebuah inovasi kalau dia tidak bisa bermain-main itu gitu. Jadi spirit bermainnya, trial and error, terus kemudian eksperimentasi, iterasi, itunya dipelihara terus. Berani berbuat salah, betul. Bahkan kemarin di kuliah pertama eksplorasi mata kuliah baru ini, saya membuka kuliah itu dengan quotes tentang Picasso yang dia bagaimana dia sebagai seorang seniman bisa mempertahankan imajinasinya dan dorongan bermainnya sepanjang hidupnya selama dia berkarya. Itu dorongan bermain itu memang hal yang penting seharusnya diingat. Iya benar-benar. Kadang dulu kita sebagai anak mungkin sering dengar jangan main-main terus, padahal sebetulnya itu yang perlu. Jadi ya ayo main terus sampai usia berapapun begitu. Iya. Seru sekali ini sama Bu Riyama, kayak kita kalau ngobrol terus nggak tahu sampai sore sampai besok kayaknya. Teman-teman Buku Latte silakan dilihat. Kiba kan udah ada akunnya sendiri juga ya Bu ya di Instagram ya. Kiba ada Kiba Strip ITB, lalu ada websitenya juga. Ada websitenya juga. Teman-teman silakan yang mungkin menjadi orang tua muda atau menjadi calon ilustrator atau semata memang passionate dengan buku cerita bergambar anak, karena kita pun sebagai orang yang sudah lebih dewasa, saya mau ngomong berumur agak lebih dewasa, spirit bermainnya itu yang perlu kita sama-sama pelihara, dan bisa juga kita gunakan buku cerita bergambar anak. Sampai ketemu lagi di episode Buku Latte berikutnya. Ibu Riyama, terima kasih sekali waktunya di sini. Mudah-mudahan ini kita akan berlanjut ya Bu ya. Ngobrol-ngobrolnya dan kerjasamanya. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Dadah.